Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Tribuners, mungkin selama ini yang kita tahu tanaman buah anggur ini hanya cocok ditanam di daerah dengan iklim sejuk dan tidak pas bila ditanam di daerah dengan suhu udara yang tinggi atau panas seperti di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, namun kini anggapan itu ternyata dipatahkan oleh Anton Kamarudin, seorang warga komplek Villa Citra Andalas yang merupakan Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih di Kalimantan Barat. Di tengah pembatasan aktivitas selama pandemi ini, ia akhirnya berhasil mendapati beberapa jenis anggur yang pas dan cocok dibudidayakan di kota Pontianak yang beriklim panas. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pontianak, Ferianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ferry. Halo, siap. Selamat siang, dia. Ferry, bisa Anda ceritakan apa ini awalnya yang membuat Anton Kamarudin ini membudidayakan anggur di Kalimantan, ya, di Pontianak tepatnya, dan sejak kapan juga sudah dilakukan? Nah, untuk pembudidayaan anggur di kota Pontianak yang dilakukan oleh Anton Kamarudin ini sebenarnya tidak terencana ya, Dea, karena pada tahun 2020 yang lalu pada saat pembatasan aktivitas karena pandemi COVID-19, Anton Kamarudin menceritakan bahwa dirinya itu juga melaksanakan WFH atau work from home dari dinas. Dan kemudian pada saat itu untuk mengisi banyaknya waktu juga setelah menyelesaikan pekerjaan kantor, Anton Kamarudin ini untuk bereksperimen untuk berupaya pertamanya itu mencoba untuk membudidayakan anggur di kota Pontianak. Nah, demikian dia. Nah, mulanya itu dari Anton Kamarudin menyampaikan bahwa ada 41 varietas anggur yang memang jenis anggur yang memang dimilikinya. Kemudian dari hasil berbagai uji coba didapati beberapa varietas memang cocok untuk dibudidayakan di kota Pontianak atau Kalimantan Barat, ya. Oke, setelah berhasil itu, apa cara khusus atau proses penanaman yang dilakukan Anton Kamarudin ini, Ferry? Nah, untuk yang cocok itu kan ada sekitar 7 varietas anggur yang sangat cocok sekali ditanam dan dibudidayakan di kota Pontianak yang memang beriklim itu agak panas, dia. Nah, untuk varietas pertama itu ada Ninel, kemudian ada Transfiguration, ada varietas dari Dasunya, Beauty, Harold, Senator, Jupiter. Nah, dari 7 varietas ini itu menggunakan cara tanam atau penyambungan, deh ya. Jadi yang batang yang dibawa atau tanaman yang ditanam di tanah itu menggunakan varietas dari anggur-anggur asam, karena memang anggur asam ini kan sifatnya gampang sekali tumbuh. Nah, kemudian pada saat di batang atasnya itu disambung dengan 7 varietas yang ini. Nah, 7 varietas yang dikembangkan ini merupakan anggur impor yang memang memiliki rasa manis, kemudian disambung dengan anggur yang rasanya asam yang memang gampang sekali tumbuh di mana saja, dia. Demikian. Oke, lalu apakah sudah banyak masyarakat di sana, di Pontianak, yang mengetahui tentang budidaya anggur di Pontianak dan bagaimana responsnya? Nah, untuk respons masyarakat saat ini sudah cukup banyak yang mengetahui, bahkan di dalam satu gang ini atau satu komplek ini di depan gerbang itu juga sudah dibudidayakan anggur jenis Jupiter, ya. Nah, untuk anggur yang jenis Jupiter ini kan ada dia itu tidak perlu naungan untuk tumbuhnya. Nah, jadi ditanamkan saja seperti itu sudah tumbuh anggur jenis Jupiter ini, dan rasanya itu pun buahnya juga lumayan besar dan juga rasanya manis. Nah, kemudian karena antusias semua warga masyarakat, bahwa bahkan Pemda setempat dari pemerintah Kota Pontianak, kemudian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga sudah melirik akan budidaya anggur yang dilakukan oleh Anton Kamarudin ini. Ini satu gang, kalau misalkan dia mungkin berkesempatan bermain-main ke Kota Pontianak, mungkin juga bisa mengunjungi Villa Citra Andalas ini untuk melihat secara langsung bagaimana sih warga setempat itu membudidayakan anggur-anggur ini. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Ferry sudah mendapatkan keterangan dari Anton Kamarudin, pembudidaya anggur di Pontianak. Berikut liputan lengkapnya. Jadi anggur yang umumnya dikembangkan lah ya di Pontianak atau di daerah Jawa itu adalah anggur-anggur asam, ya. Dan di Kalbar juga banyak juga teman-teman yang awalnya menanam anggur yang asam itu variannya Isabella dan Red Master biasanya. Kemudian di masa pandemi kemarin kita coba berinisiatif untuk menyambungnya dengan varian-varian yang dari luar. Mereka sebut anggur impor gitu ya. Ada kurang lebih 41 jenis yang sempat kita koleksi, tapi akhirnya di tahun 2020 kita menyeleksi beberapa varietas yang memiliki ketahanan dan adaptasi yang bagus di Pontianak, di Kalbar. Yang kita tahu curah hujannya tinggi dan kelembaban juga tinggi.
seperti varietas Ninel dari Ukraina kan. Kemudian Transfiguration, Dasunya, Beauty, Harold, Senator, dan termasuk ini Jupiter juga memiliki ketahanan ataupun produktivitas yang bagus. Nah, Pak, untuk bagaimana sih cara merawat anggur-anggur ini di Kalimantan dan khususnya kota Pontianak yang memang di iklimnya kan iklim cukup panas ya. Ya. Nah, apakah ada perlakuan khusus terkait ini, Pak? Masalah panas, sebenarnya anggur menghendaki cuaca yang panas. Di Eropa juga anggur berbuah di musim panas gitu, Pak. Ini yang kadang image masyarakat mengatakan bahwa tidak cocoknya karena itu, karena katanya harus daerah dingin. Itu sebenarnya agak keliru. Jadi untuk itu kita coba menyesuaikan anggur yang senangnya di daerah yang relatif kering. Makanya kita untuk beberapa varietas tadi yang nggak tahan, kita tanam di bawah naungan ataupun naungan plastik ya, greenhouse lah seperti itu ya. Tapi untuk yang memiliki ketahanan kita bisa di outdoor. Untuk tanahnya kita coba modifikasi. Tanah kalbar yang umumnya tanah yang banyak mengandung liat, kemudian sifatnya becek gitu ya. Kita kombinasikan, kita campur dia dengan pasir dan sekam. Itu yang utama kalau untuk di anggur. Sedangkan anggur juga menghendaki pupuk kandang yang bagus atau bahan organik. Kita tanam untuk pupuk organiknya kita menggunakan pupuk kotoran kambing sebagai pupuk organiknya, itu sebagai toppingnya aja lebih bagus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.